Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebelumnya ini adalah kali kedua saya untuk memimpin atau membawa firman di GKJ Kota Gede. Namun mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu yang belum mengenal saya. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Maria Dunanda Carolina Nabu. Saya berasal dari Pulau Sumba dan saat ini saya adalah mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana angkatan yang ke 2022. Dan demikianlah perkenalan singkat dari saya. Dan saat ini juga saya ingin berterima kasih banyak kepada seluruh jemaat GKJ Kota Gede, majelis jemaat dan juga pendeta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani di ibadah kebaktian pagi ini. Dan saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di bawah tema Ceritakanlah yang diperbuat Allah yang diambil dari Injil Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Untuk mengawali khotbah saya hari ini, saya memiliki pertanyaan. Kapan terakhir kali Bapak Ibu dan saudara-saudari bercerita atau sharing kepada sesama tentang perbuatan Allah dalam hidup Bapak Ibu dan saudara-saudari? Apakah Bapak Ibu dan saudara-saudari bersedia mengorbankan waktu, tenaga, untuk dapat menceritakan perbuatan Allah kepada keluarga, teman, bahkan pasangan? Lalu, apakah Bapak Ibu dan saudara-saudari dapat menerima jika orang yang Bapak Ibu dan saudara-saudari benci atau tidak suka itu mengalami karya Allah dalam hidupnya? Contohnya seperti diberikan kehidupan yang lancar-lancar saja, baik itu dalam pekerjaan, kesehatan, studi, dan lain sebagainya. Nah, dalam bacaan Injil kita hari ini, kita akan sama-sama belajar dan merenungkan bagaimana pengorbanan Allah untuk memberikan hak dan kesempatan pada semua orang agar dapat mendengar dan mengalami karyanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, penting untuk kita melihat terlebih dahulu mengenai daerah Gerasa. Jadi ketika kita melihat peta di zaman Perjanjian Baru, daerah Gerasa itu adalah wilayah dekat Dekapolis atau wilayah sekitaran Dekapolis. Nah, Gerasa ini berada di luar dari Palestina atau di luar dari Israel. Nah, di Gerasa ini banyak sekali ditemukan peternakan-peternakan babi. Nah, ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa penduduk Gerasa itu bukan orang Yahudi atau orang-orang yang non-Yahudi. Karena pada saat itu, orang Yahudi ini menganggap babi itu adalah binatang yang haram dan najis. Jadi tidak mungkin ya kalau orang-orang Yahudi itu memiliki peternakan babi. Nah, pada waktu itu saat Yesus datang ke Gerasa, di daerah itu nampaknya tidak ada yang merindukan karya Allah, gitu, merindukan karya Yesus. Hal ini terbukti, yakni pada saat Yesus datang ke daerah Gerasa, tidak ada seorang pun yang menyambutnya, selain dari orang yang dirasuki oleh roh jahat itu atau legion itu. Nah, dari pernyataan tersebut, ya, kita dapat melihat bahwa pelayanan yang dilakukan Yesus di Gerasa ini sesungguhnya bukanlah sesuatu hal yang harus diprioritaskan oleh Yesus. Ya, karena selain daerah Gerasa itu adalah daerah larangan bagi orang Yahudi, di saat yang bersamaan juga masih banyak orang Yahudi di Galilea yang merindukan pelayanan Yesus. Jadi sebelum Yesus ke Gerasa, Yesus masih melakukan pelayanannya di Galilea. Dan pada saat itu, orang-orang di sana masih sangat merindukan pelayanan Yesus. Akan tetapi, menariknya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di sini adalah respon Yesus. Yakni meskipun di daerah Gerasa itu dipandang sebagai daerah yang najis bagi orang Yahudi, bahkan Yesus pun tidak disambut dengan baik di sana. Namun Yesus tetap merasa perlu untuk melakukan pelayanannya di sana. Mengapa Yesus melakukan hal tersebut? Karena Yesus memiliki prinsip, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari.
Prinsip Yesus adalah semua orang, baik itu Yahudi ataupun mereka yang dipandang najis, ya, orang-orang yang non-Yahudi, semuanya sama-sama memiliki hak dan kesempatan untuk mendengarkan serta merasakan karya Allah itu. Prinsip ini ditunjukkan oleh Yesus melalui pengorbanannya, yakni Yesus rela untuk sementara waktu meninggalkan banyak orang di Galilea yang masih merindukan pelayanannya, serta Yesus rela juga untuk melakukan pelayaran, ya, yang pada saat itu penuh dengan tantangan, ya, dimana di perikop sebelumnya itu ada angin ribut, ya. Yesus mengalami pelayaran yang begitu dramatis, ya, istilahnya, karena mereka harus menghadapi angin ribut untuk sampai ke Gerasa. Nah, selain tekad Yesus untuk memberikan kesempatan pada banyak orang agar dapat mendengar dan mengalami karyanya, Yesus juga memilih mengorbankan babi-babi yang jumlahnya cukup banyak pada saat itu hanya untuk membebaskan seseorang atau satu jiwa yang kerasukan legion itu. Nah, tindakan yang Yesus lakukan ini bukan berarti bahwa Yesus tidak peduli terhadap binatang. Tidak, tetapi Yesus ingin menunjukkan bahwa satu jiwa itu lebih berharga daripada kekayaan, ya. Apalagi dilihat dari jumlah babi yang banyak. Nah, ini kan menunjukkan juga bahwa pemiliknya itu adalah orang yang kaya, gitu ya. Jadi Yesus ingin menunjukkan bahwa satu jiwa itu lebih berharga daripada babi-babi tersebut. Dan yang menarik lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, biasanya ketika Yesus menyembuhkan orang sakit atau membangkitkan orang yang mati, Yesus tidak ingin, ya, agar mereka itu mewartakan karya Yesus. Akan tetapi berbeda dengan orang yang dibebaskan ini di daerah Gerasa. Yesus justru mengutusnya untuk mewartakan kasih Tuhan yang terjadi itu di daerah Gerasa atau yang dialami oleh orang itu. Nah, hal ini juga ingin menunjukkan bahwa Yesus berkenan memakai orang yang non-Yahudi untuk mewartakan kasih Allah atau menjadi mitra kerja Allah. Nah, ini juga menunjukkan bahwa selalu ada kesempatan bagi semua orang untuk mendengarkan dan merasakan karya Allah. Tindakan Yesus yang selalu memberikan kesempatan pada semua orang untuk dapat mengalami dan mengerti karya Allah, ini juga yang Yesus tunjukkan pada bangsa Israel, termasuk mereka yang telah berpulang dari pembuangan pada masa itu. Nah, dalam bacaan leksionari kita yang pertama, yaitu Yesaya 65 ayat 1-9, menunjukkan bahwa Allah itu tidak segan-segan untuk merendahkan dirinya hanya untuk agar bangsa Israel merasakan karyanya. Bahkan saking rindunya Allah pada umatnya, di ayat 1c, itu Tuhan pun berseru, ini aku. Akan tetapi mereka tidak juga mendekatkan diri pada Allah, dan justru mereka beribadah pada ilah lain, mempersembahkan korban pada dewa, duduk di pekuburan-pekuburan, bahkan memakan daging babi dan juga kuah najis. Sikap mereka yang demikian sebenarnya Tuhan ingin menghukum mereka. Tetapi ketika Tuhan mengetahui bahwa tidak semua buah anggur dalam tandan itu busuk, atau yang berarti bahwa Yesus mengerti bahwa masih ada juga orang Israel yang melakukan tindakan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, Tuhan memutuskan untuk tidak memotong atau memangkas habis tandan buah anggur itu. Justru Tuhan akan membangkitkan bagi mereka orang-orang pilihannya dari lingkungan yang pernah menolaknya. Yesus berharap orang-orang pilihannya yang akan melayani umat yang pernah melukainya, yakni dengan cara menceritakan perbuatan Tuhan di tengah mereka, kerinduan Tuhan agar semua orang mendengar dan merasakan karyanya adalah dengan melibatkan umat pilihannya untuk dapat mewartakan karya Allah. Ini juga yang dimengerti oleh pemazmur dan juga Paulus. Berkaitan dengan hal itu, saat pemazmur merasa bahwa Tuhan seakan diam saat bangsa Israel dalam penderitaan, kesesakan yang terus-menerus terjadi, yang digambarkan sebagai binatang buas, ya, mereka dalam ancaman. Hal ini tidak membuat
pemazmur mengajak bangsa Israel untuk mencari atau menyembah ilah lain. Namun justru pemazmur mengajak bangsa Israel untuk selalu mengandalkan Tuhan serta memuji karya Allah. Karena pemazmur yakin dan sadar bahwa pertolongan dan juga kekuatan mereka itu hanyalah di dalam Allah. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Saat Rasul Paulus mengetahui bahwa ada sebagian jemaat di Galatia yang membatasi karya Allah untuk terjadi pada orang-orang yang non-Yahudi dengan alasan bahwa mereka belum mengenal bahkan belum menjalankan hukum Taurat. Nah, dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Galatia, Paulus ingin menegaskan bahwa hukum Taurat diberikan bukan agar orang yang melakukannya itu mendapatkan keselamatan, melainkan agar mereka mengetahui, sadar akan tindakan-tindakan dosa, dan kemudian mereka bisa untuk mengendalikan diri mereka agar tidak terus-menerus jatuh ke dalam dosa. Karena sesungguhnya manusia telah tercemar oleh dosa. Maka dari itu penting untuk manusia dapat mengendalikan dirinya agar tidak terus-menerus jatuh ke dalam dosa. Dan sesungguhnya sebagai jemaat yang telah dibaptis dalam Kristus, baik mereka yang berlatar belakang Yahudi maupun non-Yahudi, sesungguhnya mereka itu telah menerima jaminan keselamatan dari Yesus Kristus. Maka tidak seharusnya mereka membatasi orang lain untuk mendengarkan bahkan mengalami karya Allah dalam hidup mereka. Oleh karena itu, ada dua hal yang kita bisa pelajari dalam perenungan kita hari ini. Yang pertama, berani untuk bersaksi tentang karya Allah dalam hidup kita. Seringkali kita merasa takut, canggung saat ingin menceritakan kebaikan atau karya Allah yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita takut dibilang terlalu rohani. Kita juga sering merasa malu karena mungkin masih merasa belum begitu memahami tentang Alkitab, ya. Takut untuk tidak ditanggapi, tidak direspon dengan baik, dan lain sebagainya. Hari ini kita dididik melalui firman, yakni kita harus meneladankan Yesus, yang mana Yesus berani untuk mengambil resiko yang besar, yaitu Yesus rela untuk keluar dari Galilea dan melakukan pelayanannya di daerah Gerasa, agar semua orang dapat mendengar dan mengalami karyanya. Sudah semestinya kita juga demikian, yakni kita berani untuk mengambil resiko. Kita harus meninggalkan rasa malu kita keluar dari zona nyaman kita, rasa takut kita, serta berani untuk menceritakan karya Allah, agar semua orang dapat mendengar dan mengalami karyanya. Yang kedua, karya Allah tidak dapat dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun. Allah dapat menyatakan karyanya melalui siapapun. Allah tidak pandang bulu dalam pelayanan kasih Allah. Tidak ada perbedaan, baik itu orang yang najis maupun orang yang suci. Artinya, Allah tidak hanya berkarya bagi orang yang sehat saja, namun Allah juga berkarya bagi orang yang sakit. Allah tidak hanya berkarya dalam hidup orang yang berkelimpahan saja, tapi Allah juga berkarya dalam hidup orang yang berkekurangan. Oleh karena itu, jika Allah saja tidak batasi dirinya untuk berkarya pada siapapun, bahkan Allah rela merendahkan dirinya demi ditemukan oleh manusia dan rela mengorbankan anaknya yang tunggal agar manusia diselamatkan dan dipulihkan, maka dari itu, kita pun jangan sampai membatasi karya Tuhan dalam hidup orang lain. Saat ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apakah kita masih sering membatasi orang lain untuk mendengarkan dan mengalami karya Allah dalam hidup mereka? Hanya karena kita masih malu atau takut untuk menceritakan tentang perbuatan Allah dalam hidup kita. Sesungguhnya, memberikan batasan kepada sesama itu penting, apalagi dengan tujuan yang benar. Seperti contohnya memberikan batasan dalam hubungan ataupun pertemanan yang mulai toksik, yang memberi batasan juga pada privasi orang lain. Hal-hal ini sangat patut untuk dilakukan. Akan tetapi, kita tidak boleh sampai membatasi Allah berkarya dalam hidup orang lain.
Sebab sesungguhnya kita hanyalah ciptaan yang terbatas. Sedangkan Allah itu sang pencipta. Dia tidak terbatas. Dan Allah tidak dapat dibatasi oleh siapapun dan apapun dalam ia berkarya. Allah akan memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk mendengar dan merasakan karyanya. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah hanya berkarya pada orang yang sehat saja, karena hidupnya terlihat baik-baik saja, bahagia, sehat, dan lain sebagainya. Sedangkan tidak ada karya Allah bagi orang-orang yang sakit, karena mereka selalu mengalami penderitaan, kemalangan, dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa karya Allah yang sempurna justru nampak dalam kelemahan, ketidakberdayaan, dan penderitaan kita. Allah justru datang ke dalam dunia untuk orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sakit, menderita, diasingkan, malang, miskin, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sudah semestinya kita mengandalkan Tuhan dalam segala musim hidup kita, dan berani untuk menceritakan perbuatan Allah dalam hidup kita pada sesama, agar mereka dapat mendengar, mengalami, dan senantiasa diberkati dengan hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Amin untuk firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan cuma mendengar, tapi kita mau merenungkan dan juga melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.